Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang sebuah kisah pendakian di Gunung Slamet yang dialami oleh Sobat Kembara yang bernama Aris. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang sedang menonton tayangan ini dan belum subscribe, yuk subscribe sekarang juga untuk mendukung kami agar kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sampai sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih dan semoga Allah yang membalas kebaikan teman-teman semua. Dan untuk teman-teman yang sampai hari ini masih menjalankan ibadah puasa, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini adalah awal pertama kami menceritakan tentang pendakian di Gunung Slamet. Sebelum-sebelumnya memang kami belum pernah bercerita tentang pendakian di Gunung Slamet karena memang belum pernah ada yang mengirim cerita tentang pendakian di Gunung Slamet. Dan setelah kami cari lagi, kami buka-buka lagi email, memang ada cerita yang masuk bercerita tentang Gunung Slamet. Dan kebetulan cerita ini dikirim oleh Sobat Kembara yang dia sendiri tidak mau disebutkan nama aslinya, jadi di sini kami samarkan namanya menjadi Aris. Jadi Aris melakukan pendakian ini bersama 3 orang temannya. Aris sendiri asalnya dari Surabaya dan dia janjian dengan 3 orang temannya yang ada di Wonosobo. Jadi Gunung Slamet sendiri adalah gunung dengan ketinggian 3.428 meter di atas permukaan laut, dan Gunung Slamet ini adalah gunung tertinggi kedua di Jawa setelah Semeru. Dan banyak sekali kisah-kisah yang beredar tentang kemistisan Gunung Slamet dan lain-lain. Bahkan ada juga yang bercerita tentang asal mula Gunung Slamet ini seperti apa. Mungkin teman-teman bisa cari sendiri referensinya, bisa dari buku atau cerita rakyat setempat. Dan pada kali ini Aris bercerita tentang pendakiannya di bulan November di tahun 2020. Pada waktu itu memang di awal-awal bulan November itu Gunung Slamet memang awal buka. Jadi sebelum-sebelumnya Gunung Slamet dinyatakan tutup karena banyak yang memenuhi protokol kesehatan, dan banyak sekali gunung yang tutup pada waktu itu. Dan kebetulan di bulan November 2020 Gunung Slamet mulai membuka untuk pendakian. Dan hal ini tidak disia-siakan oleh Aris. Aris menghubungi teman-temannya yang ada di Wonosobo. Aris berencana berangkat ke Wonosobo dan janjian dengan mereka 3 orang itu untuk selanjutnya melakukan pendakian ke Gunung Slamet. Jadi Gunung Slamet ini terdiri atau terletak di antara 5 kabupaten, di antaranya Kabupaten Brebes, Banyumas, Purbalingga, Tegal, dan Pemalang.
Kenapa saya harus menceritakan letaknya atau posisi Gunung Slamet ini, atau bercerita tentang sedikit sejarah tentang Gunung Slamet, supaya teman-teman di sini tidak hanya sekedar naik gunung, tapi juga sedikit banyak bisa mengetahui tentang sejarah gunung tersebut. Dan Gunung Slamet ini memang bisa ditempuh di banyak jalur. Salah satunya adalah Bambangan yang ada di Purbalingga. Jalur ini sangat terkenal sekali karena beberapa pendaki sangat menyukai jalur di Bambangan ini. Mereka bilang kalau jalur ini adalah jalur yang paling dekat menuju ke puncak dan disuguhi pemandangan yang sangat bagus sekali. Tapi selain Bambangan memang ada jalur Baturaden yang ada di Purwokerto, ada juga jalur Guji di Tegal, jalur Kaliwadas di Brebes, juga Kali Gua di Bumiayu, dan juga Dukuliwung di daerah Tegal. Dan jalur Bambangan ini memang adalah jalur favorit para pendaki. Banyak yang bilang jalur ini treknya pendek dan disuguhi banyak pemandangan. Jadi Aris dan teman-teman ini memutuskan untuk naik Gunung Slamet via Bambangan. Berangkatlah Aris dari Surabaya. Aris ini berangkat sendiri menuju ke Wonosobo untuk ketemu dengan 3 orang temannya. Pada waktu Aris menceritakan tentang kisah ini, sebenarnya Aris sendiri sering kali mengalami kejadian-kejadian mistis di gunung. Jadi Aris sempat bercerita bahwa dia sering mengalami kejadian ketika mendaki ke Gunung Semeru, Gunung Lawu, Gunung Arjuno, dan lain-lain. Tapi pengalaman yang dialami Aris di Gunung Slamet ini benar-benar gak bisa dilupakan karena hal mistis yang terjadi sangat berbeda dengan kejadian yang Aris alami di gunung-gunung lain selain Gunung Slamet. Waktu itu sampailah Aris di Wonosobo di sekitar subuh hari, dan pada waktu itu 3 orang teman Aris ini sudah menunggu di sana dan mereka kemudian langsung berangkat menuju ke basecamp Bambangan. Di sekitar basecamp Bambangan itu mereka sampai sekitar jam 8 atau jam 9 pagi, dan di sekitar jam 9 pagi mereka langsung melakukan pendakian. Mereka mulai jalan melewati perkebunan penduduk, dan singkat cerita sampailah mereka di pos 1. Di pos 1 ini adalah pos dengan ketinggian sekitar 1937 meter di atas permukaan laut. Dan di sini banyak pendaki yang menyebut dengan Pondok Gemirung. Jadi ada shelter yang lumayan besar di situ dan cocok sekali untuk istirahat. Di situ Aris dan teman-teman istirahat sebentar, kemudian melanjutkan perjalanan lagi dari pos 1 menuju ke pos 2. Jalanan dari pos 1 menuju ke pos 2 ini mulai masuk di area hutan. Jadi kanan kiri ini sudah mulai tertutup pohon yang rapat sekali. Dan memang pada waktu itu kabut ini sudah mulai turun. Jadi jalur menuju ke pos 2 ini memang tanahnya cenderung padat dan terus menanjak. Jadi memang pada waktu itu karena malam sebelumnya itu hujan deras, jadi jalan ini sangat licin. Jadi beberapa kali Aris dan teman-teman ini sempat terpleset dan kemudian melanjutkan jalan seperti biasa dengan pelan-pelan sekali. Karena memang sebelum-sebelumnya Aris tahu dari beberapa pendaki yang baru turun bahwa semalam ini hujan deras dan jalanan sangat licin sekali. Dan singkat cerita sampailah mereka di pos 2. Pos 2 ini namanya Pondok Walang di ketinggian 2256 meter di atas permukaan laut. Di pos 2 ini tanahnya datar dan cukup luas untuk didirikan beberapa tenda, dan banyak pohon-pohon besar di sini. Biasanya beberapa pendaki memutuskan camping di situ untuk menunggu malam hari dan pagi harinya melanjutkan perjalanan. Tapi kali itu Aris dan teman-teman hanya beristirahat sebentar dan melanjutkan perjalanan di pos 3. Sampailah ketika mereka di pos 3 itu pos dengan nama Pondok Cemara di ketinggian 2510 meter di atas permukaan laut. Di situ Aris melihat ada tanah yang datar dan memang jauh lebih kecil dari pos 2. Tapi di situ lagi-lagi Aris ini mengalami ada sesuatu yang aneh. Jadi tiba-tiba kondisi fisik Aris ini seperti mual, seperti ingin muntah tapi tidak bisa dimuntahkan. 3 orang teman Aris ini sempat tanya,
kamu kenapa Aris? Aris cuma bilang, nggak tahu, mungkin mabuk perjalanan tadi dan baru kerasa di sini. Awalnya Aris berpikir seperti itu. Dan 3 orang temannya, serius kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, yuk kita jalan lagi aja, daripada nanti terlanjur malam. Akhirnya mereka pun jalan, dan pos selanjutnya ini adalah pos 4. Pos 4 ini sangat terkenal di Gunung Slamet Via Pambangan. Ini adalah pos yang sangat angker. Jadi saat menuju ke pos 4, Aris dan teman-teman ini sebenarnya sudah tahu tentang sejarah dari pos 4 di Gunung Slamet Via Pambangan ini. Jadi saat perjalanan dari pos 3 menuju ke pos 4, mereka ini memasuki hutan yang sangat lebat sekali dan lagi-lagi jalur yang sangat licin. Di situ mulai kelihatan samar-samar ada 2 pohon besar, yang itu menandakan bahwa mereka sudah sampai di pos 4. Pos 4 ini namanya Pos Samarantu, di ketinggian 2688 meter di atas permukaan laut. Ada sejarah sendiri yang menceritakan tentang pos 4 di Gunung Slamet Via Pambangan ini. Dan pos 4 yang bernama Samarantu ini memang sangat sering sekali diceritakan oleh para pendaki bahwa pos ini adalah pos paling angker di Gunung Slamet Via Pambangan. Dari namanya Samarantu, banyak yang bilang, orang-orang atau penduduk sekitar yang bilang bahwa Samarantu ini diambil dari samar dan hantu. Jadi ada hantu yang samar-samar sering terlihat di pos 4 itu. Dan Aris dan teman-teman ini sebenarnya sudah tahu dengan sejarah dari pos 4 Samarantu, dan mereka sama sekali tidak untuk berencana camping di pos 4 ini. Tapi ketika sampai di pos 4 itu, Aris ini merasakan mulai fisik atau tubuhnya ini merasakan mual dan pusing sekali. Entah kenapa pada waktu itu dia merasa sangat pusing dan pengen muntah. Dan beberapa kali Aris di situ melihat samar-samar ada banyak sekali orang yang lalu lalang di situ. Padahal pos 4 ini ada di tengah-tengah hutan, di atas ketinggian 2688 meter di atas permukaan laut. Tapi entah kenapa Aris merasa begitu banyak orang yang berseliweran di situ. Dan Aris sempat bilang ke teman-temannya untuk istirahat sebentar. Jadi karena kondisi Aris yang mual, seperti ada gesekan energi di situ, Aris bilang ke teman-temannya, "Tak istirahat sebentar di sini." "Hah? Serius istirahat?" "Ya, istirahat sebentar di sini. Aku mual, pengen muntah." Jadi mereka istirahat di pos 4 itu yang terkenal sangat angker sekali. Di situ Aris mual, pusing, dan suasana ini tiba-tiba suhunya sangat panas dan gerah. Padahal di situ kabut ini tebal mulai turun, dan 3 orang teman Aris ini nggak merasa panas dan gerah, tapi Aris merasa kok suasananya ini tiba-tiba gerah dan ini panas ya. Nah, 3 orang teman Aris ini sempat bilang, "Loh, kok kamu ngerasa panas padahal kita ini kedinginan?" Nggak tahu. Nah, tiba-tiba di pos 4 itu ketika mereka istirahat, Aris ini sempat jengkel, sempat emosi dengan sendirinya, dia sempat marah dengan sendirinya. Dan karena Aris ini orang Surabaya, jadi dia sempat mengumpat di situ. Dia sempat meso-meso, "Jancuk, Gunung Slamet, kenapa kok bisa sampai capek seperti ini? Sebelum-sebelumnya aku nggak pernah naik gunung sampai capek, padahal ini baru di pos 4. Jadi Aris ini bercerita bahwa dia sempat menyesal di pos 4 itu karena sempat marah dengan sendirinya. Dan pada waktu itu Aris ini nggak tahu kenapa dia tiba-tiba marah seperti itu. Dan teman-temannya ini cuman bisa melihat Aris, "Kamu sabar, sabar." "Iya, tapi suasananya ini panas di sini, gerah." Nah, teman-temannya sempat ngajak Aris, "Ya udah, ayo kita lanjut ke pos 5, kita jalan." "Iya, sebentar, aku ini mual, pengen muntah." Jadi Aris ini di satu sisi diajak temannya untuk jalan, dia nggak mau, tapi di satu sisi dia di situ marah, dia emosi dengan sendirinya. Sampai beberapa jam kemudian Aris ini mau untuk diajak jalan. Dan pada saat mendekati di pos 5 itu, vegetasi ini memang mulai terbuka. Jadi hutan-hutan yang semula rapat ini mulai terbuka. Nah, sampailah mereka di pos 5. Pos 5 ini dijuluki oleh teman-teman pendaki atau diberi nama Pondok Mata Air, karena memang di sini ada mata air yang bisa diambil untuk para pendaki minum.
Di pos 5 ini ketinggiannya sekitar 2.745 meter di atas permukaan laut, dan banyak sekali para pendaki yang menjadikan pos 5 ini sebagai pos favorit karena selain terdapat sumber air, juga di sini shelter yang lumayan besar, dan ada beberapa tanah datar yang bisa ditempati untuk beberapa tenda di situ. Dari situ Aris dan rombongan ini sampai di sekitar jam 3 sore. Kemudian karena kondisi Aris yang lemah dan mual, lagi-lagi mual dan ingin muntah, akhirnya teman-teman ini memutuskan untuk rombongan mereka bermalam di pos 5. Malam itu ketika mereka bermalam di pos 5, memang belum ada kejadian-kejadian aneh yang mereka alami. Mereka tidur seperti biasa karena keesokan harinya mereka akan berniat untuk langsung menuju ke puncak. Di sekitar jam setengah 4 subuh, mereka pun bangun persiapan untuk naik ke puncak. Jadi mereka pun jalan pelan, mulai memasang headlamp dan mengeluarkan senter. Jadi perjalanan menuju ke puncak Slamet ini, banyak yang bilang mirip seperti di Gunung Semeru. Jadi didominasi pasir dan batu. Jadi seringkali para pendaki itu merasakan sensasi ketika mendaki ke Gunung Slamet, terutama ketika menuju ke puncak. Ini sama persis sensasinya seperti mereka saat ke puncak Semeru. Jadi dominasi pasir dan batu ini selalu mendominasi ketika menuju ke puncak. Dan singkat cerita, sekitar jam 7 pagi sampailah mereka di puncak Slamet. Dan kondisi saat itu memang sangat ramai sekali pendaki, karena ada beberapa pendaki yang lewat jalur lain dan mereka ketemu di puncak. Apalagi kondisi pada waktu itu adalah kondisi akhir pekan, di mana banyak sekali pendaki di sana. Dan Aris bercerita ketika di puncak itu memang banyak sekali pendaki. Awalnya dia tidak curiga sama sekali karena begitu banyak dan begitu ramai pendaki. Di puncak itu mereka foto-foto dan sempat berkenalan dengan para pendaki lain. Di situ Aris bercerita bahwa di puncak Slamet itu mereka bisa melihat banyak puncak-puncak gunung lain, karena selain jam-jam matahari terbit, jadi pemandangan di sana itu sangat indah sekali. Mereka bisa melihat Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, Gunung Merbabu, bahkan Gunung Prau. Di situ mereka bisa melihat puncak-puncak gunung di situ. Dan setelah mereka puas foto-foto, mereka pun mulai turun. Nah, disinilah kejadian aneh itu yang sempat dialami Aris. Jadi ketika turun dari puncak Gunung Slamet inilah Aris mulai mengalami sesuatu yang aneh. Ketika itu Aris turun seperti biasa dan menuruni pasir dan batu. Pada waktu itu 3 orang temannya ini ada di depan dan Aris ada di belakang sendiri, karena situasi pada waktu itu sangat ramai pendaki. Jadi Aris ini jalan pelan, kemudian 3 orang temannya jalan lebih dulu turun, dan Aris kemudian nyusul. Mungkin Aris bilang bahwa mungkin pada waktu turun itu dia merasa kecapean karena seminggu sebelum naik ke Gunung Slamet itu Aris baru turun dari Gunung Welirang dan merasakan kakinya ini mulai merasakan sakit. Pada waktu naik itu ke Gunung Slamet, dia belum merasakan sakit. Tapi ketika turun puncak, terutama menuruni bebatuan itu, dia merasakan kakinya ini mulai sakit. Dan Aris sempat bilang ke 3 orang temennya, udah kalian jalan dulu, tunggu di pos 5, nanti aku nyusul. Awalnya 3 orang temannya ini nggak setuju. Nggak usah, gimana pun juga kita harus bareng. Udah nggak apa-apa, kalian jalan dulu. Toh juga rame pendaki, jadi aku nanti bisa diantar sama teman-teman yang lain. Kalian lebih baik di pos 5, menyiapkan makan siang dan lain-lain. Setelah itu kita turun ke bawah. Nah, tetap 3 orang teman Aris ini tetap bersikuku, nggak usah Aris, kita tunggu aja. Udah, kita bareng-bareng turun. Nanti kita makan siang, nggak apa-apa, turun jam berapapun nggak masalah. Kalau perlu turun besok nggak masalah. Akhirnya mereka jalan lagi dan sampailah mereka mulai memasuki vegetasi. Jadi ada beberapa pohon di situ. Aris ini lagi-lagi bilang untuk istirahat sebentar. Aku istirahat sebentar ya, kakiku mulai sakit. Nah, 3 orang temannya nunggu, nggak jauh dari situ. Dan
Aris ini masih bisa melihat 3 orang temannya ini bercanda, dan beberapa saat itu ada pendaki yang turun. Kemudian mereka bilang, "Permisi mas, lewat." Jadi banyak sekali lalu lalang pendaki yang naik dan turun pada waktu itu. Tapi karena kondisi Aris pada waktu itu, dia bilang kalau kondisinya sangat lemah sekali, dia ingin istirahat lebih panjang. Jadi Aris bilang ke 3 orang temannya, "Udah, aku minta tolong kalian turun aja, nyiapkan segala sesuatu di pos 5, beres-beres barang dan lain-lain. Jadi ketika nanti aku sudah turun, kita bisa langsung turun, langsung ke bawah base camp." Nah, karena desakan dari Aris, akhirnya 3 orang temannya ini mau. "Oke, nggak apa-apa ya, kamu tak tinggal turun dulu ya." "Nggak apa-apa, serius, kan banyak pendaki." Jadi memang Aris bilang pada waktu itu memang banyak pendaki, dan Aris ini belum ada kepikiran yang aneh-aneh. Dan 3 orang temannya ini mulai turun sampai sudah nggak terlihat lagi dari pandangan Aris. Aris mulai jalan pelan menuruni bukit itu. Kemudian Aris ini merasa suasana ini tiba-tiba hening. Yang tadinya ada pendaki yang naik, ada pendaki yang turun, dan sempat beberapa kali itu menyapa Aris, tiba-tiba sepi dan hening. Dan entah kenapa pada waktu itu Aris ini tiba-tiba kehilangan arah. Jadi dia ini benar-benar nggak bisa melihat jalur. Dia ini tiba-tiba bingung. Aris bingung noleh ke kanan ke kiri, kok sepi sekali, nggak ada pendaki. Dan Aris coba jalan melipir ke arah kiri, dan entah kenapa tiba-tiba dia kepreset dan terguling jatuh, dan hampir aja dia ini masuk ke jurang. Waktu itu Aris sempat teriak, "Tolong!" Jadi pada waktu Aris jatuh itu sempat minta tolong. Dan suasana tiba-tiba senyap, sama sekali nggak ada suara apapun. Yang sebelumnya Aris itu sempat mendengar suara burung, suara angin. Ketika setelah Aris jatuh itu, Aris sama sekali nggak mendengar suara apapun. Dia seperti ada di ruangan yang kedap suara dan nggak bisa mendengar suara apapun di situ. Jadi Aris hanya bisa mendengar suara detak jantungnya yang dek dek. Dan dia melihat ke arah kanan kiri, tiba-tiba cuaca yang tadinya cerah tiba-tiba berubah jadi mendung dan begitu gelap. Disitulah Aris mulai panik. Dia bingung apa yang harus dia lakukan karena nggak ada satupun pendaki yang lewat. Jadi Aris mulai jalan menuju ke depan karena dia ingat ada satu pohon yang bisa dilihat. Pohon inilah yang tertengar menuju ke bawah. Jadi pohon ini masih bisa dilihat oleh Aris. Dia rencananya menuju ke pohon tersebut. Tapi ketika semakin jalan menuju ke pohon itu, Aris ini semakin jauh dari pohon itu. Dan dia semakin tersesat dan nggak ada satu orang pun di situ. Dan keanehan tadi, tiba-tiba suara yang senyap tadi nggak ada suara sama sekali. Aris ini mendengar samar-samar ada suara seperti orang yang jalan. Ada seperti orang yang jalan dan Aris memanggil orang yang jalan ini. "Tolong, tolong, mas, tolong." Jadi Aris ini melihat ada sekitar 2 orang pendaki, sampai 2 sampai 4 orang pendaki yang lewat. Tapi Aris ini masih samar-samar melihat karena dilihatnya 2 atau 4 orang pendaki karena dia ini nggak bisa melihat jelas. Dan 2 orang ini turun, kemudian dia melihat lagi seperti ada 4 orang. Aris mengucak matanya, kemudian, "Loh, ini ada orang tapi ada 2, tapi tiba-tiba berubah jadi 4. Aris ini sempat manggil, "Tolong mas, tolong mas." Dan pendaki ini gak mendengar sama sekali Aris yang berteriak seperti itu. Gak lama kemudian Aris ini melihat ada sosok tinggi yang besar. Di suasana kabut yang gelap dan suasana yang mendung itu, Aris ini gak tahu jam, tapi dia merasa bahwa ini suasana ini sudah mulai gelap. Aris ini merasa ini hari ini sudah mulai gelap karena matahari sudah gak terlihat lagi dan ada sosok tinggi besar. Sosok ini bilang ke Aris, "Mulai, kon mulai." Waktu itu Aris ini semakin ketakutan karena melihat sosok besar ini. Aris ini sampai panik, dia lari lagi, jatuh, dan beberapa kali lututnya ini cedera sampai dia pingsan di situ. Dan beberapa saat Aris ini mendengar ada yang membangunkan dia. Jadi dia nggak tahu beberapa lama dia pingsan, tapi ada yang coba membangunkan dia. Mas, tangi mas." Begitu Aris membuka mata, Aris ini melihat seorang pendaki. Pendaki ini memakai baju pendaki yang
tidak seperti pendaki pada kala itu. Jadi Aris ini menggambarkan pendaki ini memakai busana-busana pendaki di sekitar era-era 90-an. Kenapa Aris bisa bilang seperti itu? Karena dilihatnya dari model tas yang dipakai, model sepatu, bahkan pendaki ini memakai celana jeans robek-robek. Dan pendaki ini bilang ke Aris, "Mas, sampean kesasar." "Iya mas, saya minta tolong mas." Pendaki ini kemudian ngasih minum ke Aris. Dan Aris lagi-lagi kaget karena begitu Aris melihat botol ini, ternyata dilihat botol ini adalah botol di era-era 90-an yang pada saat itu produk ini sudah tidak keluar lagi. Aris sempat kaget tapi dia tetap berpikir positif. Mungkin ini dia nemu botol di pinggir jalan dan diisi air. Kemudian pendaki ini bilang, "Minum aja mas, udah minum, habis ini tak antar keluar." Aris pun minum air itu. Gak lama kemudian pendaki ini mengantarkan Aris keluar. Jadi pendaki ini jalan lebih dulu. Aris ini di belakang ngelihat pendaki ini memang secara style atau secara busana ini nggak seperti pendaki-pendaki pada saat itu. Jadi dilihat persis Aris ini melihat pendaki dengan busana-busana di tahun 90-an. Tapi Aris belum curiga dan tetap Aris ini ngikutin kemana pendaki ini jalan. Dan nggak lama kemudian ketika pendaki ini menunjuk satu jalur, itu mas, sampai ngelewati jalur itu, nanti kemudian masnya belok kiri. Udah ya, saya cuma bisa nganter sampai sini. "Iya mas, matur nuwun mas." Terus masnya mau kemana? Aris sempat tanya seperti itu. "Sebentar, saya mau ambil sesuatu, nanti aku ikutin masnya." "Iya mas, makasih ya mas, makasih." Dan pada saat Aris ini melangkah beberapa langkah itu, belum sampai ke pohon yang ditunjuk oleh mas ini, kemudian suasana yang tadinya senyap, gak mendengar suara burung sama sekali, tiba-tiba blek, dia ini mendengar seperti normal, ada suara burung, suara angin, dan di situ Aris ini melihat ada pendaki yang lalu lalang. Merinding. Jadi Aris ini melihat banyak pendaki yang lalu lalang. Dia ini seolah baru aja keluar dari sebuah dimensi lain. Jadi Aris ini benar-benar cerita begitu beberapa langkah setelah ketemu dengan pendaki itu, dia ini tiba-tiba mendengar suara burung, suara keriuhan orang-orang pendaki yang turun dan naik. Aris ini sempat bingung dan sempat gak sadar dengan dirinya sendiri. Padahal sebelumnya aku itu gak mendengar suara sama sekali, senyap, bahkan aku cuma bisa mendengar detak jantungku. Suara-suara burung dan suara pendaki yang riuh itu gak dengar sama sekali. Tapi kenapa ketika setelah bertemu dengan pendaki itu dan beberapa langkah, dia ini mendengar seperti normal. Dan Aris ini benar-benar melihat pendaki yang turun, naik, saling bercanda satu sama lain. Aris sempat menyapa beberapa pendaki itu, "Mas, tahu pos 5 nggak mas?" Jadi pendaki-pendaki ini bingung, "Turun mas, aku bisa bareng nggak mas?" Jadi Aris ini bareng bersama rombongan yang baru turun. "Aku minta tolong diantar ke rombonganku mas yang di pos 5. "Oh iya mas." Jadi Aris ini seperti orang yang kikuk. Dia ini baru aja mengalami kejadian yang belum pernah dialami dia sebelumnya. Jadi pada saat jalan menuju ke pos 5 itu, Aris tanya ke rombongan pendaki, "Ini jam berapa mas?" "Ini jam 5 sore mas." Padahal Aris ini merasa bahwa dia ketika tersesat itu sekitar jam 10, jam 11 siang. Tapi pada waktu Aris bertemu dengan pendaki-pendaki lain itu kondisi seperti normal. Ada pendaki yang bilang waktu sudah menunjukkan jam 5 sore. Dan di sepanjang perjalanan menuju ke pos 5 itu Aris ini panik dengan apa yang baru terjadi dengan dia. Dan ketika sampai di pos 5, dia ketemu dengan teman-temannya, 3 orang itu. Teman-temannya ini panik. "Loh, Riz, ya Allah, dia pelukan. Hampir aja ini." Jadi begitu banyak pendaki yang di situ. 3 orang teman Aris ini sudah hampir saja melaporkan Aris. Hampir saja 3 orang teman Aris ini turun ke basecamp untuk melaporkan bahwa Aris ini hilang di antara puncak itu. Jadi ketika Aris turun ini, semua teman-temannya ini senang. Sampai Aris di situ sempat mau meneteskan air mata karena saking paniknya, saking takutnya dengan kondisi yang baru dialami. Makanya di situ Aris cerita bahwa sebelum-sebelumnya Aris ini sering kali mengalami kejadian mistis di gunung, tapi tidak separah seperti yang dia alami di Gunung Slamet.
Dan ketika Aris turun di base camp, Aris dan teman-teman ini cerita ke orang-orang yang ada di base camp bahwa waktu itu Aris tersesat di antara bukit-bukit yang ada di daerah situ, dan beberapa orang ranger yang ada di base camp itu bilang bahwa Aris tersesat di salah satu bukit, dan di daerah situlah beberapa tahun yang lalu ada pendaki yang meninggal di sana, dan disinyalir bahwa bisa jadi Aris ini diantarkan oleh beberapa orang pendaki itu. Terlepas berita ini benar atau entah seperti apa, Aris bercerita bahwa dia berkata kebenaran yang dia alami itu, bahwa dia bertemu dengan pendaki yang sama sekali dandanannya bukan seperti pendaki-pendaki di masa sekarang. Jadi dengan kejadian itu, Aris ini semakin mawas diri. Jadi ketika dia akan mau melakukan pendakian ke gunung, dia akan selalu bilang ke teman-temannya untuk menjaga sikap, dan terlebih-lebih jangan lepas dari rombongan. Apapun yang terjadi, ketika kalian berangkat 5 orang, kalian harus turun 5 orang, dan jangan sama sekali kalian meninggalkan rombongan kalian. Dan kekompakan itu sangat diperlukan ketika mendaki gunung. Yang kedua adalah menjaga sikap dan persiapan segala sesuatu seperti peralatan dan lain-lain. Kisah tentang Aris ini sangat menarik sekali, di mana Aris bertemu dengan pendaki yang sudah lama meninggal di Gunung Slamet. Dan semoga kisah ini bisa diambil hikmah, diambil kesimpulan oleh teman-teman semua, terutama untuk teman-teman yang akan melakukan pendakian ke gunung atau baru saja menggeluti hobi mendaki gunung. Hal ini yang bisa dijadikan dasar-dasar pendakian, bahwa yang diperlukan pertama adalah peralatan yang lengkap, kekompakan tim, dan juga menjaga sikap dan adab selama di gunung. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam penyampaian saya. Salam lestari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.